Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulang materi aplikasi integral tertentu ya, yang luas daerah. Pendahuluan di sini ada pilar-pilar jembatan pada gambar di atas membentuk partisi-partisi yang akan kita temukan dalam pokok bahasan menghitung luas daerah dengan menggunakan integral. Nah, ini ada bola lampu di samping dapat dipandang sebagai benda putar. Jika kurva di atasnya diputar menurut garis horizontal, ini diputar. Pada pokok bahasan ini akan dipelajari juga menggunakan integral untuk menghitung volume benda putar. Menentukan luas daerah dengan limit jumlah. Nih, luas daerah ini dengan limit jumlah dapat diilustrasikan oleh gambar di samping. Langkah utama yang dilakukan adalah memartisi, mengaproksimasi, menjumlahkan, dan menghitung limitnya. Ini langkah-langkah menghitung luas daerah dengan limit jumlah. Pertama, membagi interval menjadi selang yang sama panjang. Ini dibuat beberapa interval gitu, dibuat sama panjang. Kemudian partisilah daerah tersebut. Kemudian dibuat batas. Kalau udah dibuat batas masing-masing partisi dibuat persegi panjang seperti ini. Dibuat persegi panjang. Perhatikan persegi panjang pada interval xi-1 dan xi ini. xi-1 dan xi. Persegi panjang ini. Kemudian tentukan luas persegi panjang ke I. Ke ini. Menentukan luas persegi panjang LI. Jumlahkan luas semua persegi panjang. Kalau udah ini, kita masing-masing persegi panjang ini kita jumlahkan dan hitung nilai limit jumlahnya. Luas sebuah persegi panjang kan, rumus persegi panjang kan luasnya panjang kali lebar. Nah, ini fxi sebagai panjang dan delta x sebagai lebar, jadi panjang kali lebar. Kemudian jumlah luas persegi panjang. Semua persegi panjang di sini dijumlahkan dan limit jumlah persegi panjang. Karena ini semakin kecil jarak intervalnya itu semakin baik menghitung luasnya. Jadi lebih baiknya kita limitkan mendekati tak hingga. Contoh yang pertama yaitu tentukan luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 3 dengan menggunakan cara limit jumlah. Y sama dengan X kuadrat, ini kan batasnya Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 3 di sini, terus ditarik garis. Jadilah bentuk seperti ini. Bagilah interval dari 0 sampai 3. Kemudian menjadi n buah. Nah, n buahnya ini terserah jadi berapa bagian. Jadi n buah. Kemudian selang yang sama panjang yaitu 3/n. Jadi ini semuanya sama panjang gitu ya, sama intervalnya. Kemudian partisi daerah tersebut menurut persegi panjang luar. Tentukan ukuran persegi panjang pada interval xi, dan xi plus 1. Dan hitunglah luasnya. Saat x0, di sini 0, kan sama dengan 0. Saat x1 sama dengan 3/n. Dan saat x2 sama dengan 3/n
kali 2. Nah, saat X ke I, itu kan sama aja 3 dikali I per N. Dan saat XI plus 1 sama dengan 3 dikali I plus 1 kali N. Nah, ini kan intervalnya ya. Kemudian dapat kita tuliskan XI plus 1 kuadrat dikali 3 per N. Kan luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Nah, di sini panjangnya ini yang ini. Yang bagian dari Fx sama dengan X kuadrat. Kan sama aja nih di bagian ini kan panjang ini. Ini kan bagian dari Y. Jadi Y dikali ini. Ini bagian dari X. Y dikali X. Di sini Y-nya itu X kuadrat dan X-nya itu 3 per N. Nah, karena ini X ke I plus 1 dikali 3 per N. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita kalikan. Hasilnya 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Terus N kuadrat dikali N pangkat 3 dikali I plus 1 kuadrat. Nah, selanjutnya kita udah dapatkan nilai 27 per N pangkat 3 dikali I plus 1 kuadrat. Nah, ini tuh dimisalkan itu kan ini ya 0, 1, 2, 3 gitu. Kita masukkan misalnya I-nya 0, berarti tinggal 1 kuadrat. Kita masukkan I-nya 1, tinggal 2 kuadrat sampai ke N. Kemudian ini tuh bisa ditulis juga N K sama dengan 1, K kuadrat sama dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6. Ini tuh ada di di slide-nya tapi nggak muncul ya, kelewat. Nah, persamaan ini menggantikan persamaan yang ini. Nah, udah habis itu dijumlahkan. Kita jumlahkan yang ini terlebih dahulu, kita kali. Jadi 1/6 dikali N kuadrat tambah 1 dikali 2N plus 1. 2N pangkat 3 dikali ditambah N kuadrat ditambah 2N plus 1. Terus 27 bagi 3 ini 9, bagi 3 ini 2. Jadi tinggal 9 per 2. Nah, kemudian kita limitkan 9 per 2. 2 dilimitkan dengan tak hingga. Maaf. Kita bagi N pangkat 3 terlebih dahulu. Nah, ini masih dibagi N pangkat 3. Jadi tinggal 2 ditambah 1 per N ditambah 2 per N kuadrat ditambah 1 per N pangkat 3. Nah, kalau udah nih, kita limitkan. 9 per 2 dilimitkan ke N tak hingga. 2 ditambah 1 per tak hingga ditambah 2 per tak hingga kuadrat ditambah 1 per tak hingga pangkat 3. Ini kan kalau dibagi tak hingga itu sama dengan 0.
Jadi tinggal 9/2 dikali 2. 9/2 kali 2. Dicoret. Jadi luas daerahnya tinggal 9 satuan luas. Perhatikan gambar di bawah. Misalkan selang A dan B dibagi menjadi N bagian. Ini selang A dan B dibagi menjadi beberapa bagian. Lebar tidak harus sama. Ininya ya, tidak harus sama ya, tingginya. Dengan lebar selang ke I adalah delta XI. Delta XI, XI min 1. Bedanya sama yang tadi itu, kalau ini kan XI-nya di kanan. Jadi lebih besar. Kalau yang tadi itu XI-nya di kiri, XI. Di kiri. Jadi yang sebelah kanan ini XI plus 1. Sebenarnya sama aja, cuman dibalik-balik gitu. Diambil titik sampel XK, maka jumlah Riemann dituliskan sebagai Fxk kali delta XK. Sama kayak yang tadi ya, nih. Luas persegi panjang. Fxk ininya Fxa dikali delta XK. Di delta XK. Selanjutnya didefinisikan bahwa integral B batas atas, B batas atas, dan A batas bawah Fx dx sama dengan limit N mendekati tak hingga sama dengan jumlah dari Fxk dikali delta Xk. Bentuk integral tersebut disebut dengan integral tertentu atau integral Riemann. Nah, ini rumusnya, rumus integralnya f b dikurangi fa, di mana b itu sebagai batas atas dan a sebagai batas bawah. Ini contohnya. Hitunglah nilai dari integral dengan batas 2 min 1, 6x kuadrat min 4x dx. Langkah yang pertama itu kita integralkan biasa terlebih dahulu, di mana integral 6x kuadrat itu 6x 2 tambah 1 per 2 tambah 1 kan tinggal 3, 2x pangkat 3, kemudian sama 4x 1 tambah 1 plus 1 tambah 1 tinggal 2x kuadrat dengan batas atasnya 2 dan min 1. Dengan menggunakan rumus yang ini, jadilah seperti ini. Jadi, yang batas atas itu masuk ke sini, dan yang batas bawah masuk ke sini. Nilai X digantikan dengan 2, dan nilai yang min 1 ini digantikan di sini. Tinggal dijumlahkan, hasilnya 12. Secara geometri, definisi integral Riemann di atas dapat diartikan sebagai luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx pada interval A, B, interval A sampai B. Ini jumlah luas partisi yang satu-satu. Karena ini banyak, semakin banyak itu semakin bagus. Jadi dimisalkan, dilimitkan. N itu mendekati tak hingga. Nilainya akan sama dengan integral Fx dx. Menghitung luas dengan integral. Caranya menghitung dengan integral yang pertama itu gambar dulu daerahnya, kemudian partisi daerahnya sama kayak tadi bentuk sekat-sekat gitu. Kemudian aproksimasi luas sebuah partisi, kita hitung luasnya.
dengan kita ambil contoh di LI, kemudian kan rumus luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Nah, panjangnya di sini ini fxi dikali fx ini dari mana? Dari grafiknya ini, dari persamaan grafik dikali delta xi. Kemudian jumlahkan luas partisi, jumlahkan masing-masing partisi ini. Kemudian ambil limitnya. Karena ini semakin banyak jumlah persegi panjang ini semakin baik hasilnya. Jadi kita limitkan ke tak hingga. Dapat dinyatakan pula dalam integral. Nah, ini ada contohnya. Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan 3. Ini. Y sama dengan X kuadrat, ini grafiknya, kemudian sumbu X, dan garis X sama dengan 3. Gambar daerahnya, kita gambar terlebih dahulu, kemudian partisi daerahnya, kita bagi menjadi pilar-pilar, kemudian aproksimasi luasnya, kita hitung luasnya dengan panjangnya itu fx, di mana fx itu sama dengan x kuadrat, kemudian dikali dengan delta x. Jumlahkan luasnya, sama kayak yang tadi ya caranya. Kemudian ambil limit, jumlahkan, ambil limit. Karena ini semakin banyak, semakin bagus, jadi kita limitkan tak hingga. Kemudian nyatakan dalam integral. Nah, soal ini kan sama dengan soal yang pertama tadi. Soal yang dalam limit. Kita coba dalam integral di sini. Di mana kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat. Jadi, X kuadrat ini kita hitung, kita integralkan terlebih dahulu seperti tadi, di mana integralnya itu kan n plus 1 per n plus 1 gini ya. Jadi, X 2 plus 1 per 2 plus 1. Jadi, X pangkat 3 per 3 dengan batas atas itu 3 dan batas bawahnya 0. Kita masukkan ini sebagai FB dan ini yang ini sebagai FA. Di mana yang FB ini X pangkat 3 per 3-nya, X-nya ini diganti dengan batas atasnya itu 3. Jadi 3 pangkat 3 per 3 dikurangi batas bawahnya itu 0, jadi 0 pangkat 3 per 3. Karena di sini tetap 0, jadi hasilnya tinggal ini 27 bagi 3 sama dengan 9. Selanjutnya, contoh yang nomor 4 itu hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan 4X min X kuadrat, sumbu X, dan garis X sama dengan kurva 4X min X kuadrat ini, sumbu X, dan X sama dengan 5. Jadi kurvanya sampai sini, batasnya sampai sini. Jadi di sini ada dua luasan, karena ini dibatasi kurva ini, dibatasi sumbu X, dan dibatasi 5. Pertama, gambar dan partisi daerahnya seperti tadi, kemudian aproksimasi, kita tentukan rumus luasnya, kan panjang kali lebar. Di sini fx-nya itu kita punya 4x min X kuadrat dikali lebarnya delta X.
Sama yang AJ ini juga sama, cuman ini negatif karena ini ada di bawah sumbu X. Jadi dikasih tanda negatif. Kemudian jumlahkan rumus aproksimasi tadi, luasnya. Kemudian ambil limitnya. Sama ya. Dan nyatakan dalam integral. Di sini yang LI integralnya 4x min x kuadrat, dan yang A sama dengan min 4x min x kuadrat dx sama, cuman beda di tanda sama batas. Yang L ini batasnya dari 0 sampai 4, sedangkan yang A ini batasnya dari 4 sampai 5. Kan ini ada di bawah sumbu, jadi ini dikasih tanda negatif. Kita hitung yang L terlebih dahulu. Integral L sama dengan batasnya 4 sampai 0, batasnya 0 sampai 4 dengan persamaan 4x min x kuadrat. Nah, 4x kita integralkan menjadi 2x kuadrat min sepertiga x pangkat 3 dengan batas atas 4 dan 0. Seperti yang tadi ya, jadi FB min FA, nanti ini adalah FB-nya dan yang ini itu FA-nya. Karena batas bawahnya itu 0, jadi kita kan kalau 2 kali 0, 0. Sepertiga kali 0, 0. Jadi langsung ke 0. Diperoleh hasilnya 32 min 64. Kemudian yang ini sama, cuma beda di negatif. Ini jadi negatif 2. Diintegralkan, ini negatif sama negatif jadi positif. Selebihnya sama. Kemudian kita masukkan angkanya. Batas atasnya 5, sini 5, dan batas bawahnya 4, sini 4. Dihitung jadi 61/3 min 18. Dijumlahkan, hasilnya tinggal 13 satuan luas. Kemudian luas daerah antara dua kurva. Perhatikan kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx, di mana Fx lebih besar dari Gx pada selang A dan B di bawah ini. Dengan menggunakan cara partisi, aproksimasi, jumlahkan, ambil limitnya, integralkan, maka dapat ditentukan luas daerah antara dua kurva tersebut. Caranya sama, partisi, kayak dibagi beberapa bagian, kemudian diaproksimasi, cari luasnya. Karena ini ada dua kurva, jadi kita bagian yang panjangnya ini kita kurangkan. Yang di bagian atas dikurangi di bagian bawah. Kurva yang ada di atas dikurangi kurva yang ada di bawah. Kan sama aja nanti. Kayak misalnya di sini 10. Nah, di sini min 3. Nah, nanti nyari panjangnya ini sama aja 10 dikurangi min 3. Nanti panjangnya 13 gitu. Kemudian delta x-nya masih sama. Kemudian jumlahkan dan ambil limitnya sama kayak tadi. Kemudian nyatakan dalam integral tertentu. Ini ada contoh 5. Hitunglah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2 min X. Yang pertama, gambar daerahnya terlebih dahulu, gambar grafiknya. Kemudian tentukan titik potong kurva, karena ini ada dua kurva ya. Jadi kita
sama dengan kan ini sama-sama Y sama Y. Jadi kita sama dengan kan Y sama dengan Y, jadi X kuadrat sama dengan 2 min X. Nanti X kuadrat 2 dipindah ruas jadi min 2, X dipindah ruas jadi plus X. Nah, hasilnya seperti ini. Kita faktorkan X plus 2, X min 1 diperoleh X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 1. Partisi daerahnya sama kayak yang tadi, partisi daerahnya, aproksimasi luasnya, kemudian jumlahkan luasnya. Aproksimasi luasnya kan sama ya, panjangnya ini yang 2X min X kuadrat. Dimana ini tuh didapatnya dari sama kayak tadi ya, cari panjang ini. Di atas itu kan ada 2X. 2 min X. Kurva atas dikurangi yang bawah. Bawahnya ini ada min X kuadrat. Jadi panjangnya 2X min X kuadrat dikali delta X. Jumlahkan luasnya. Kemudian tentukan limit jumlah luasnya. Kemudian nyatakan dalam integral tertentu. Persamaan integral ini sama dengan persamaan integral persamaan yang ini ya. Nah, udah tinggal kita hitung sama kayak yang tadi, diintegralkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan, diintegralkan. Integral dari 2 itu 2x, integral dari x itu x per 2, integral dari x kuadrat itu x per 3, x pangkat 3 per 3 dengan batas atas 1 dan batas bawah min 2. Kita masukkan batas atasnya itu 1, nih, x-nya mengganti 1, satunya mengganti x, dan min 2-nya min 2 mengganti x di bagian kanan, di bagian yang FB kan ya. FA, FB min FA. Nah, ini diganti min 2, diganti min 2, diganti min 2, kemudian kita jumlahkan, diperoleh hasilnya 4,5. Untuk kasus tertentu, pemartisian secara vertikal menyebabkan ada dua bentuk integral. Akibatnya, diperlukan waktu lebih lama untuk menghitungnya. Jika daerah tersebut dipartisi secara horizontal, maka akan diperoleh satu bentuk integral yang menyatakan luas daerah tersebut, sehingga penyelesaiannya menjadi lebih sederhana dari yang sebelumnya. Nah, ini contohnya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva Y kuadrat sama dengan X, garis X plus Y sama dengan 6, dan sumbu X. Kita gambar terlebih dahulu grafiknya. Kurva Y kuadrat sama dengan X. Dan garis X plus Y sama dengan 6. Nah, karena ini yang kuadrat itu Y-nya, nah jadi nanti bentuknya tuh seperti ini kalau cara utuh grafiknya. Kalau misalkan yang kuadrat itu X-nya, nanti bentuknya itu kalau nggak seperti ini, seperti ini. Kalau yang Y kuadrat seperti ini atau seperti ini. Nah, ini karena ini yang kuadrat itu Y-nya, jadi kita ganti X sama dengan Y kuadrat. Dan sini juga disama dengankan X. Tentukan titik potong kedua kurva. Sama, kan ini jadi kita jangan patokan
Y sama dengan Y ya, tergantung bentuk grafiknya. Kalau misalkan bentuk persamaannya itu X kuadrat, nah nanti tuh Y sama dengan Y, tapi kalau bentuk persamaannya ini kan Y kuadrat, nah nanti jadi X sama dengan X. Nah nanti tinggal Y kuadrat sama dengan 6 min Y. Dan Y kuadrat min 6 plus Y. Nah, nanti diperoleh pefaktorannya Y plus 3 dikali Y min 2. Diperoleh Y sama dengan min 3 dan Y sama dengan 2. Kemudian partisi daerahnya sama kayak yang tadi. Di sini itu panjangnya itu Y kuadrat. Jadi Y kuadrat. Oh maaf ya, ini kan bagian terluar. Kita cari yang bagian terluar. Bagian terluar itu kan garis lurus ini ya. Garis ini. Terus bagian dalam ini. Jadi kan kalau kita mau menghitung panjang ini misalkan 10. Ini misalkan 3. Jadi kan 10 kurangi 3. Jadi kita pakai yang garis luar ini. Jadi 6 min Y dikurangi kurva. Persamaan dari kurvanya itu kan dikurangi Y kuadrat. Jadi panjangnya ini 6 min Y dikurangi Y kuadrat dikali delta X. Karena ini terhadap sumbu X, jadi dikali delta X. Kemudian jumlahkan luasnya, tentukan limitnya, sama seperti tadi tentukan limitnya, dan nyatakan dalam integral. Kemudian kalau udah diperolehkan batasnya udah didapat 2 sama 0, dan udah diperoleh juga persamaannya. Ini ya, pokoknya yang luar dikurangi yang dalam. Kemudian tinggal kita integralkan. Integral dari 6Y, integral dari Y itu Y per 2, integral, ini kayaknya salah ya. Ini Y kuadrat, kemudian integral dari Y kuadrat itu Y pangkat 3 per Y, dengan batasnya 2 sampai 0. Nah, nanti tinggal dihitung luas daerahnya. Karena ini ada yang salah, silahkan kalian koreksi lagi, hitung lagi berapa yang benar. Sekian video kali ini. Jika ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di grup atau di personal chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.